Tapi sebenarnya sama aja sih ya, kalau kalian balik juga bisa juga kan. Oh nggak bisa guys kalau dibalik, jadi kalian harus bener. Posisinya harus begini ya. Sennheiser, yes, kalau udah dengar kata itu biasanya kepikirannya tuh adalah produk-produk audio yang kualitasnya top notch ya. Bisa dibilang yang terbaik dari segi kualitas suara. Terus ya udah pasti buat kalian yang audiophile udah nempel lah ya. Earphone-nya harganya bisa sampai puluhan juta. Headphone-nya juga macam-macam. Dan mereka juga sekarang yang ngomongin teknologi wireless sudah pasti pada tahu sama Sennheiser Momentum. Nah, di video kali ini di dalam box ini ada lini terbarunya Sennheiser yang harganya itu lebih terjangkau ya, tapi kualitasnya mereka ngeklaimnya sama dengan yang bisa dibilang terbaiknya mereka. Punya signature-nya Sennheiser lah gitu. Yes, jadi kita akan langsung aja bahas yang ada di dalam box ini ada Sennheiser Accentum. Let's go. Oke, jadi ada, kita dikirimin komplit nih ya. Jadi ada 1, 2, yes, 3 nih, gua taruh di tengah yang kecil. Oke, jadi ada 3 buah lini dari Accentumnya yang dijual di Indonesia. Yang pertama ada ini dia Sennheiser Accentum Wireless Headphone ya. Kemudian ada yang versi plusnya Accentum Plus Wireless Headphone dan ada versi TWS. Yes, Accentum True Wireless. Nah, gue pengen bahas yang headphone-nya dulu aja karena ini gue penasaran pengen cobain. Sedangkan yang TWS ini gue sebenarnya udah pernah cobain, yang mana gue ada cerita sedikit yang gue pengen sampaikan. Oke, lanjut aja. By the way, ini suara gue lagi bindeng ya. Kayaknya lagi mau sakit. Doakan semoga tidak sakit. Sip. Oke, jadi ini dia untuk headphone-nya. Yang versi Accentum Wireless dan Plus ini sebenarnya lumayan banyak bedanya. Cuma kita bahas satu-satu dulu aja. Kita mulai dari yang Accentum. Nah, ini secara spek kalian bisa lihat baterainya bisa sampai 50 jam. Kemudian ada fitur-fitur seperti yang gue bilang tadi ya. Sennheiser Signature Sound. Jadi khasnya si Sennheiser. Kualitas audionya ada juga di sini. Customizable sound dan yes, active noise cancellation. Ya, secara kotak dia kayaknya sedikit lebih tipis ya dibandingin yang versi Plus dan sedikit lebih gede. Nah, kalau kita cek di samping ini juga udah pakai ya, ini ya Qualcomm aptX ya secara chipset dan aptX HD, Bluetooth-nya 5.2 dan made for iPhone sama works with Android. Oke, di belakang ada penjelasan detail, kalian bisa pause aja kalau kalian mau baca. Oke. Jadi, nah ini dia untuk headphone Sennheiser Accentum Wireless ya. Jadi, secara desain dia memang masih menggunakan bahasa desainnya Sennheiser yang minimalis ya. Logo Sennheiser-nya di sini. Cuma memang yang harus gue bilang penggunaan bahan di sini yang memang nggak sepremium bisa dibilang kakaknya ya di versi Momentum. Dia pakai bahan yang finishingnya plastik ya, polikarbonat. Cuma menurut gue sih finishingnya tetap bagus ya. Dan menggunakan bahan foam yang juga tebal masih. Dan kulitnya juga kelihatannya masih bagus sih. Ada tulisan L Accentum dan right-nya Sennheiser, jadi left right-nya kelihatan di sini ya. Nah, kalau kita lihat sendiri di bagian samping dia ada tombol-tombolnya ya di sini ya. Nah, tombolnya ada 1, 2, 3, 4. Ada port USB Type-C dan nggak ada port 3,5 mm. Di sini ada kontrol-kontrolnya ya. Kalau kalian pencet di sini untuk volume, play, pause, dan di sini untuk volume minus. Jadi yang di atas untuk volume plus. Nah, di sini ada petunjuknya kalau kalian pencet power 3 detik mati atau kalau kalian mau pairing 5 detik. Ya, cukup simpel sih harusnya ya. Jadi kita tempel aja di sini, jaga-jaga kalau kelupaan. Nah, di sini kalian bisa download juga aplikasinya yang mana gue udah ada, tersedia di App Store dan Play Store. Oke, sip. Nah, kalau udah di sini ada petunjuk untuk pairingnya. Nanti gampang sih. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, dia ada buku manual sama ada kabel. Kita dapat kabel USB Type A ke USB Type C ya, dengan brandingannya Sennheiser. Ya, jadi ini buat ngecas. Cukup standar lah ya. Oke, jadi kita buka yang pertama ya, Accentum Wireless. Kita coba cek yang versi plusnya. Kita lihat apa aja bedanya secara fisik dan di dalam boxnya. Baterainya sama ya, kurang lebih 50 jam juga. Nah, di sini juga kurang lebih tadi sama ya dengan Sennheiser Signature Sound, Customizable Sound, kemudian Adaptive Noise Cancellation, dan nah yang beda ini nih, ada Touch Control di versi plusnya. Apalagi bedanya kita coba cek ke bagian dalam. Nah, ini dia. Perbedaan lainnya adalah, yes, kalian dapat case ya di versi yang plus, dimana yang versi yang biasa tadi kalian nggak dapet case-nya, jadi cuma batangan doang headphone-nya gitu. Nah, habis itu selain itu juga di dalamnya kalau kita buka nih case-nya,
Ini case-nya kayak bahan kain doang gitu ya, cuma ada paddingnya sedikit di bagian bawah, jadi lumayan protectionnya, bukan yang hard case banget gitu. Dan kalau kita cek ke bagian dalam, nah di sini kalian dapat lumayan banyak aksesoris karena yes, kalian juga dapat kabel 3,5 mm. Jadi di headphone-nya ini, nah ada juga lubang 3,5 mm-nya. Tapi tombolnya cuma satu doang sekarang ya. Dari yang sebelumnya tadi ada banyak tombol di versi yang biasa. Karena kontrolnya sekarang itu udah ada di touchpad yang ada di bagian ear cup-nya ini ya. Jadi kalian bisa lihat ya, tekan sekali untuk play pause, di swipe kiri kanan nih bisa ya untuk matiin telepon atau angkat telepon, swipe atas bawah untuk volume naik atau volume turun, dan di sini ada tombol power ya, sama kurang lebih kayak tadi, 3 detik untuk matiin, 5 detik untuk Bluetooth pairing. Yang warna hitam gue demen sih, cakep ya, stealthy gitu ya. Nah ini sama yang kayak tadi ya, Smart Control app di App Store dan Play Store. Nah ini dapat kabelnya juga tadi ya, dan di sini ada tulisan left and right-nya juga di dalam ear cup-nya. Jadi kalau kalian mau taruh, kalian tahu posisinya. Tapi sebenarnya sama aja sih ya, kalau kalian balik juga bisa juga kan. Oh nggak bisa guys kalau dibalik, jadi kalian harus bener posisinya, harus begini ya. Jadi left right-nya itu ngadepnya ke arah keluar kayak gitu. Nah di sini ada buku-buku kitabnya juga, dan udah sih itu doang. Oke, jadi ini dia untuk kedua headphone-nya. Secara build quality harus gue bilang bahannya mirip-mirip ya, sama kayak tadi gue bilang pakai bahan yang plastik polikarbonat, tapi finishingnya sih bisa dibilang premium. Nah untuk yang versi warna hitam ini dia logo Sennheiser-nya ada gloss-glossnya gitu ya. Mungkin ini yang versi plus, jadi ada sedikit elemen kemewahan. Itu yang gue bilang sebenarnya sekarang itu banyak terjadi di versi-versi yang flagship ya. Mereka itu ngejualnya tuh bisa dibilang kemewahan. Nah waktu itu kan kita pernah unboxing yang Momentum True Wireless 4. Build quality-nya memang bisa dibilang premium banget ya. Dia pakai bahan kain untuk case-nya, terus di bagian earbuds-nya dia pakai bahan metal kayak gitu ya. Jadi kelihatannya benar-benar premium memang. Nah di sini mereka kayak strip down dia punya bahan, jadi pakai yang plastik aja. Tetapi dari segi suara mereka tetap pertahanin mereka punya signature ya. Oke, sekarang gue pengen coba pairing ya. Dan karena dia pakai aptX, gue rasa ini bakalan cocok buat smartphone yang pakai Android. Tapi iPhone juga tetap bisa. Oke, jadi kita hidupin aja. Oke. Alright, so, noise cancellingnya langsung, there you go. Tuh, ada Accentum ya. Pairing successful. Oke. Udah connect yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, Accentum. Baterai 60%, dan kalau kita cek nih, nah di sini ada opsi-opsinya cuma calls, audio, sama device type aja. Nah untuk aplikasinya, kalau kalian udah download dia langsung otomatis bisa explore features-nya ya. Nah ini ada ambient sound, jadi kita bisa atur ANC dan transparency ya di sekitarnya. Sound for you, ada presets-nya juga, dan ya udah itu aja, kita bisa experience now kalau kita pengen. Nah ini ANC. Nah, ini untuk transparency. Oke. Nice. Ini clear banget suaranya, dan harus gue bilang natural. Standarnya cukup tinggi sih ini udah ya. Untuk sebuah headphone dengan transparency mode, ini clear banget. Cuma memang suaranya gue ngerasa masuknya dari bawah nih. Karena mungkin mikrofonnya juga posisinya agak di bawah ya. Jadi kan yang nge-pick up suara kita untuk transparency mode itu adalah dari si mikrofon headphone-nya. Gitu. Kalian bisa lihat ada grafis waveform-nya juga, yang mana kalau kalian ganti nih, nah dia itu kayak transparency itu masukin elemen high frequency, sedangkan yang active noise cancelling itu ngurangin yang bagian low frequency. Kayaknya lebih enak yang transparency sih. Nah oke. Dan satu lagi adalah bagian preset. Nah di mana di sini kita ada beberapa preset ya, dance, rock, ada neutral ya, yang memang khasnya Sennheiser, dan pop, dan classical. Ya, emang yang kalau Sennheiser sendiri memang dia itu karakternya adalah neutral. Bisa dibilang lebih balance, lebih flat ya dengan soundstage, dan technicality-nya itu ya Sennheiser itu salah satu yang terbaik lah di dunia saat ini. So ini dia untuk aplikasinya ya. Setelah kita pairing tadi, kalian bisa lihat ada firmware update di sini, yang artinya Sennheiser mikirin ya dari 3.12.14, dari 3.12.11. Nambah sedikit cuma. Oke, ada connection management. Yes, jadi dia bisa 2 koneksi sekaligus ya. Tertulis ya di sini ya.
Kemudian equalizer, nah equalizer yang tadi kita bisa atur-atur atau kita bisa custom aja, dan kalian bisa lihat ya penulisan detail-detail parameternya jelas banget ya. 50 Hz, 250 Hz, 800 Hz, 3000 Hz, 8000 Hz, dan di sini bisa atur bass boost sama podcast juga. Nah, ada fitur sound check, di mana sound check ini tuh kayak semacam kalian nyesuain kuping kalian sama si suara dari headphone-nya. Dia bisa adjust kayak gitu. Yang mana ini adalah fitur yang bisa dibilang kayak khusus buat seri Accentum. Kalau yang versi Momentum, dia yang lebih sophisticated ya. Mungkin udah pernah dibahas juga waktu itu di video Momentum, di mana dia bisa kayak ngatur lebih precise gitu ya. Kayak bener-bener unik sih ya approach yang dipakai sama Sennheiser. Tapi ini dibilang versi lebih simpelnya lah gitu. Dan soundcheck ini juga sekali kalian sign in, dia akan langsung nge-save dan enable ke library sama device-device yang lainnya. Ada sound zone ini kalau kalian di lokasi-lokasi tertentu ya. Jadi kayak misalnya lagi di rumah, lagi kerja, lagi di gym, itu bisa ada sound zone-nya. Kita bisa ngatur kayak gitu ya. Allows automatically apply your sound setting ketika kita masuk atau meninggalkan satu zone. Jadi kalau kalian mau tinggal sign in aja. Nanti gue akan coba sign in di sini. Oke, di sini jadi pilihan ANC-nya sama kayak tadi, cuma ANC dan transparency. Sedikit setting, nah di sini ada wind noise reduction. Kalau kita mungkin lagi outdoor, kita bisa aktifin aja nih buat kita mengurangi suara angin ya. Dan di sini active transparency, kalian bisa dengar suara kalian kalau lagi teleponan ya. Ini lebih biasanya sering kepake karena kalau kalian nggak bisa dengar suara kalian biasanya akan teriak-teriak kayak gitu kesannya jadi. Dan terakhir ada fitur auto pause. Dan yes, itu aja. Oh, terakhir ada fitur setting. Nah, di sini gua akan coba pairing satu lagi. Habis itu kita langsung tes sound aja. Suaranya mewah gitu pas lagi pairingnya, kayak teng deng 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 gitu. Oke, ini gue udah connect ke Accentum Plus. Ternyata lumayan banyak bedanya juga di aplikasi guys. Jadi gue bahas dulu aja satu-satu ya. Pertama, di sini di My Sound dia ada sound personalization, sama kayak mirip kayak yang tadi sih harusnya ya. Cuma ini again kita masih sign in, nanti gue coba sign in sambil kita testing. Nah, di sini kita bisa adjust nih ya dari ANC ke transparency itu seberapa kebuka. Ya, jadi ini fitur refinement lah kita bisa bilang. Kalau tadi kan kita cuma bisa pilih transparency tok atau ANC tok. Nah, di sini kita bisa adjust sedikit-sedikit dan kita bisa setting juga nih di posisi wind noise reduction-nya ada yang auto atau ada yang max. Phone calls juga kita bisa atur ya, balik lagi ya, seberapa transparansinya. Ada pilihan-pilihan slidernya. Kemudian touch control. Nah, ini juga yang berbeda ya dibandingin sama yang ada di Momentum biasa di mana dia kan pakai tombol. Nah, kalau ini kita bisa swipe yang tadi, kita bisa ganti kemungkinannya. Oh, tidak bisa diganti, guys. Gitu. Jadi ini kontrolnya udah tidak bisa di customize atau tertulis di atasnya, kecil banget tapi. Nah, yang plus ini kalian juga dapat on head detection ya. Jadi kalau kalian lagi pakai headphone-nya dia bisa langsung nerusin lagu segala macam, atau kalau kalian copot headphone-nya bisa pause, bisa angkat telepon juga, dan ada auto power off-nya. Itu yang nggak ada sih tadi dibandingin yang versi regular Accentum-nya. Sekarang kita tes suara aja. Untuk tes suara gue akan coba pakai Apple Music ya. Ini gue pakai high res lossless. Udah auto pause gak sih? Nah, yang ini nggak ada auto play pause-nya. Alright, so gue udah tesin ya tadi kedua headphone ini. Secara suara harus gue bilang sih sama ya. Jadi drivernya bisa gue simpulin ini sama. Cuma memang adjustment di dalamnya tadi yang berbeda ya. Di aplikasinya dimana yang versi plus fiturnya memang lebih banyak. Cuma tadi gue akhirnya cobain fitur sound check dari si Accentum ini. Yang mana hasilnya memang menurut gue lumayan menarik sih ya. Lumayan sesuai sama dengan yang selera gue. Gitu. Jadi kalau gue bisa describe sedikit dari segi kualitas suara, Accentum ini memang dia punya soundstage yang luas ya, tapi dia itu nggak yang bass heavy banget, jadi nggak yang bass jedam-jedum atau sember parah, jadi dia lebih technical, lebih ke arah istilahnya itu flat kali ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi kalau kalian pengen adjust sesuai selera kalian, kalian mesti mainin tuh equalizernya, dan ya kayak tadi gue bilang kalian bisa pakai fitur si sound check untuk kalian sesuaiin sama kuping kalian, dan itu menurut gue lumayan ngebantu sih adjust dibandingin gue mesti atur-atur tuh
semua parameter equalizernya satu persatu untuk ngedapetin kualitas suara, dan hasilnya tadi kalian bisa lihat ya, itu kayak apa sih, kayak psikotes ya kali ya, karena disuruh pilih beberapa pilihan ganda ya selama mungkin 5-6 kali, dan gua waktu itu puter lagu That's What I Like, dan di situ gua menemukan settingannya memang yang terakhir, yang hasil kesimpulannya itu menurut gua oke banget, dan kalian bisa lihat di grafisnya tadi. So, itu tadi untuk headphone dari Sennheiser ya, Sennheiser Accentum, lini affordable, bisa dibilang lini mid-range lah. Kalau gue bisa bilang untuk kelas headphone-nya mereka, kan mereka punya flagship-nya Momentum, sama kayak smartphone ya, punya kelas mid-range juga sekarang di Accentum. Oke, nah sekarang gue pengen cobain TWS-nya, ya Sennheiser Accentum True Wireless. Gue geser dulu ini semua. A few inches later. Alright, so here we go. Sennheiser Accentum True Wireless, dan ini kayaknya yang warna biru ya. Kalian kelihatan nggak nih warnanya? Jadi yang versi TWS ini ada 3 warna, ada putih, ada hitam, sama ada warna biru ini yang paling unik sih bisa dibilang. Dan ya, di bagian belakang ada detail-detailnya ya. Dan ini udah garansi resmi Sennheiser, semuanya garansi resmi ya. Yang kita bahas di video ini 2 tahun garansinya. Jadi kalau kenapa-kenapa bisa diklaim, tenang aja. Untuk fitur-fiturnya sendiri, kita bisa lihat di bagian bawah ini ada ergonomic design, yang mana ini juga katanya menang Red Dot Design Award 2024 ya, jadi baru banget. Dengan Sennheiser Signature Sound dan Hybrid ANC. Nah, kita lihat ke bagian dalam, dan tada, ini dia si Sennheiser Accentum True Wireless. Cakep cuy birunya ya. Ya, kalau yang ini gue itu mungkin bisa bilang karena gue udah nyoba sebelumnya ya. Ini tuh versi lebih nyaman dibandingin sama TWS-nya Sennheiser yang versi Momentum ya, yang versi flagshipnya. Karena memang yang Momentum itu keren banget sih, secara fitur dia lengkap, secara suara dia masih menurut gue the best ya, kualitas suaranya paling oke. Cuma ketika dipakai kayaknya itu kadang berasa agak gede di kuping. Jadi bisa dipakai cuma sebentar-sebentar doang. Nah kalau ini, nah mungkin Sennheiser aimingnya ini bukan cuma versi yang lebih terjangkau, tapi juga versi yang lebih nyaman. Oke, sisanya cuma kabel-kabel aja. Ya kabelnya dapat USB Type-C ke Type-A juga. Tapi warnanya warna hitam, nggak sesuai warna earbuds-nya. Nggak apa-apa lah ya. Dan kita langsung aja lihat ke case-nya. Di depan ada port USB Type-C. Dan kita lihat ke bagian dalam. Nah, ini ciri khasnya Sennheiser juga nih. Port USB Type-C-nya selalu di depan, bukan di belakang ya. Cuma tenang aja, kalau kalian nggak mau nyolok, dia juga bisa pakai Qi wireless charging. Jadi bisa cas secara wireless. Oke, balik lagi ke dalam. Dan ini dia. Gila, keren abis ya. Kayaknya jarang deh gue lihat TWS tuh warnanya biru navy kayak gini ya. Nah, kalau kita keluarin. Nah, kalian bisa lihat nih. Secara bentuk, ya secara desain ini tuh antik loh. Curvature-nya tuh ya, kayak belokan angle-angle-nya tuh unik banget. Yang mana ini katanya memang si Sennheiser sculpture-nya itu sesuai dengan kuping manusia. Jadi dia bisa bikin ini lebih nyaman. Dan bahannya sama, memang seperti yang gue bilang kayak yang tadi ya, semua Accentum kayak pakai bahan yang plastik. Cuma ini finishing-nya kayak double gitu ya. Yang bagian atas kayak lebih matte. Yang bagian bawah ini lebih textured gitu. Dipegang tangan itu masih enak. Ya, keduanya udah ada sensor nih ya, auto play pause juga. Dan ada left and right-nya. So, kita coba untuk pairing dulu aja. Pairing successful. Oke, jadi ini dia untuk aplikasinya kalau udah terkonek ya. Di sini kalian bisa cek ada baterai 70%, dan ada case-nya 60%. Nah, fitur-fiturnya di sini ada ear tips ya, buat perfect fit. Jadi kita itu, gue nggak ngerti sih ini maksudnya gimana. Dia mungkin kasih tahu kita aja kalau kita pakai SML, mungkin dia akan ada output suara yang berbeda. Cuma gue rasa gue pakai yang medium deh, karena ini yang standar bawaannya ya. Oke, untuk dari segi kontrol, nah di sini kita bisa 1 kali tap untuk yang left itu untuk transparansi. Oh, kalau ditahan itu volume down. Oh, oke. Agak unik nih yang ini ya. Tap 2 kali untuk previous track, kalau yang kanan untuk next track. Kalau tap 3 kali yang left itu ANC. Oke, there you go. Dan kalau yang kanan untuk voice assistant, in this case bisa Google ya. There you go, tuh gue belum aktifin sih, jadi ya. Dan terakhir yang hold, itu bisa volume down dan volume up. Jadi lengkap ya dari segi kontrol. Cuma agak unik aja sih ya kalau kita mesti kayak tadi yang 1 kali tap di kiri untuk transparansi. Biasa kan untuk play pause ya. Dan ini juga sama, nggak bisa diganti.
Nah, equalizer-nya ini ya kurang lebih sama kalau kalian mau sebenarnya pakai fitur sound check tadi aja biar lebih gampang ya. Jadi kalian gak usah otak-atik si equalizer-nya, kalian bisa pilih lagu yang kalian suka denger terus kalian tinggal ya sesuaikan aja sama yang dikasih sama si sound check tadi ya, kayak si questionnaire atau psikotest tadi gue bilang ya. Nah, transparansinya kita bisa atur sini. Nah, kita ada low, medium, high. Nah, kalau high ini lumayan berasa ya, suara AC pun juga sampai masuk. Kalau yang medium, nah yang medium ini gue masih ngerasa, suara gue jadi agak mendem kayak settingan awal tadi. Dan ini juga bisa disetting ya. Ada tadi ya transparansi pada saat phone call dan auto pause-nya. Nah, di sini ada active noise cancelling, ada yang anti-wind kalau lagi outdoor. Sound zone juga ada, touch control bisa di-customize. Oh, katanya bisa di-customize ya. Oh, bisa guys, sorry. Jadi kalian bisa atur play pause kalau mau diatur ya. Nah, ada fitur Auracast juga nih. Kalau kalian yang tahu dengan fitur ini ya, ini adalah fitur broadcast. Istilahnya kalau kalian lagi datang ke seminar, itu kalian bisa masuk ke channelnya Auracast untuk kalian bisa ngedengerin. Misalnya ada fitur translatean atau ada fitur broadcast audio, itu bisa didengerin menggunakan fitur Auracast ini. Dan terakhir di bagian setting, di sini ada firmware update, ada audio resolution, kita bisa pilih low latency untuk gaming atau yang standar. Kemudian ada codec. Nah, codec ini kalau kalian lagi putar lagu, dia akan kelihatan ya. Misalnya kita coba tes nih. Nah, di sini udah uptext ya. Untuk 44.100 uptext sendiri ya, tadi ya bitrate-nya tinggi dan ada low latency-nya juga. Baterainya ada echo, smart pause ya, ada sensornya dan ada auto power off. Misalnya kalian pakai nggak lama, bisa dimatiin secara langsung otomatis. Gitu. Udah. Nih tausnya juga bisa di custom. Oke, gue tes dulu ya, dengerin lagu ya. Oke, yes, jadi gue teringat lagi. Sebenarnya jujur gue udah pernah pakai ini, tadi mungkin gue udah mention ya. Tapi yang gue punya, ini gue coba share ke kalian nih. Yes, here we go. Nah, di sini gue ada yang warna putihnya nih guys. Nah, ini kemarin sebenarnya gue sempat bawa ini waktu gue travel ke Amerika buat acara eventnya Apple. Dan gue jujur ya, gue kemarin sempat pakai ini di pesawat. Dan karena gue bawa TWS banyak banget, gue tuh sampai lupa kan, gue tuh pakai yang mana yang paling lama. Jadi gue kayak udah saking gue capek gonta-ganti, akhirnya gue sampai udah gue lupa gue pakai satu yang gue pakai lumayan lama. Dan ternyata itu adalah si ini guys, ya si Accentum gitu kan. Dan memang terbukti menurut gue ini nyaman banget dipakainya, walaupun ya secara noise cancelling itu dia bukan yang the best, tapi suaranya menurut gue dia suaranya oke, fittingnya nyaman, enteng juga di kuping ya. Dan overall ini tuh kenapa gue bilang nyaman, karena secara bentuk gue kan biasa pakai Bose nih, Bose tuh lumayan gede guys, jadi lumayan berasa di kuping walaupun dia nyaman ya. Dan ketika gue pakai pindah ke sini, ini tuh jadi kayak nyaman karena dia tuh ringan banget gitu. Ya, jadi memang penggunaan bahan plastiknya ini tuh intentional gitu, biar dia itu lebih nyaman dipakai untuk jangka panjang. Dan ya secara kualitas suara masih ada signature soundnya si Sennheiser. Jadi ya itu sih yang menurut gua menarik dari si TWS ini. Kalau kalian pengen nyari TWS memang yang nyaman ya, yang nyaman dipakai dan harganya terjangkau tapi suaranya bagus, ya ini bisa jadi pilihan. Nah, untuk kualitas mic-nya kita tes sekarang. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini untuk kualitas mikrofon dari Sennheiser Accentum True Wireless ya. Jadi untuk mikrofonnya sendiri yang membedakan si Accentum sama Momentum adalah Accentum ini cuma punya 2 mikrofon, sedangkan Momentum itu punya 3 mikrofon. Yang Momentum True Wireless 4 ya. Makanya dari segi noise cancelling dia itu memang nggak sepadat di Momentum. Tapi dari segi kualitas suara menurut gue ini udah deket. Dan habis ini gue pengen coba tes ketika ada suara cafe ambience ya. Oh udah ya. Oke, nah ini dia untuk kualitas mikrofon ketika di kondisi yang berisik. Ini kita puter back sound, ada cafe ambience ya. Jadi kalian mungkin bisa rasain perbedaan kualitas suaranya. Yo, cek 1 2 3. What's up guys, nama gue Malvin dari Blessing Lotek. Dan ini adalah kualitas mikrofon dari Sennheiser Accentum True Wireless. Cek 1 2 3, cek.
Oke, so itu tadi untuk unboxing dan testing dari Sennheiser Accentum lineup ya. Mulai dari yang headphone-nya, ada yang versi plus dan juga ada yang versi TWS alias True Wireless. Secara kesimpulan sih harus gue bilang Accentum ini adalah lini yang mempertahankan kualitas suara, tapi memang dia ngurangin elemen-elemen yang istilahnya tuh apa, premium ya, yang luxury ya, kayak build quality-nya. Tapi memang dia juga tetap ingat fitur-fitur esensialnya kayak noise cancellingnya tetap bagus, kualitas suara bagus, ada fitur sound check tadi ya, yang memudahkan dan tetap juga secara kualitas itu overall bisa dibilang ya harus 11-12 lah gitu. Jadi kalau kalian memang yang budgetnya terbatas tapi pengen kualitas suara terbaik ya ini bisa jadi pilihan yang oke. Bahkan gue mungkin bisa bilang dibandingin sama kayak ada Sony Old gitu ya, sama beberapa headphone lain ya, ini secara value kalau kalian ngomongin suara ini gue bisa highly recommend sih. Dan ditambah yang plus ini juga secara fitur hampir lengkap ya, cuma build quality-nya aja yang memang dia agak kurangin. Nah dari segi harga sendiri, range-nya sendiri di harga 2 jutaan ya. Untuk yang Sennheiser Accentum biasa ini di 2499. Kalau yang Accentum Plus ini di 3299. Jadi bedanya sekitar 800.000, tapi kalian tadi dapat case, kalian dapat port 3,5 mm dan dapat sensor untuk autoplay pause juga. Jadi lumayan banyak sih benefitnya. Jadi gua rekomen ya beli yang plus aja langsung, dan ini juga lebih baru katanya ya secara waktu keluarnya. Dan untuk yang wirelessnya sendiri ya, kalau kalian pengen nyari wireless TWS yang kualitas suara oke, nyaman dipakai dan fiturnya juga lengkap dan kalian nggak peduli sama ya build quality-nya harus gimana-gimana, ya ini Sennheiser Accentum True Wireless bisa jadi pilihan yang rekomen juga di harga 2699. Jadi lebih murah dibandingin yang Momentum, itu bedanya lumayan jauh ya. Momentum True Wireless 4 tuh di 4299. Jadi 1,6 juta. Kalian hemat dapat fitur yang ya udah mirip secara overall dan warnanya juga lucu-lucu sih. Ini gue bilang terutama yang warna birunya. So, itu aja, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya bantu dikasih jempol, jangan lupa juga subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan hajar di kolom comment section di bawah. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video, ciao. Yes, I'll be keeping the plus. Cakep sih desainnya. Oh ya, ini pakai touch sensor juga yang ini. Kalau yang ini masih pakai tombol. Itu sih bedanya juga.